Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga kabar baik, dalam keadaan sehat dan terjaga semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengolah data dengan model SEM menggunakan software Smart PLS. Pada inner model atau struktural model, yang pertama kita lakukan adalah uji fit model. Kita kembali ke slide. Pengujian fit model ini digunakan untuk menilai kecocokan antara korelasi yang diamati, di mana nilai standardized root mean square atau SRMR ini lebih kecil dari 0,10 atau 0,08, maka model dianggap cocok. Kemudian model dikatakan fit jika nilai RMS theta atau root mean square theta lebih kecil dari 0,102 dan nilai normal fit index atau NFI ini antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik atau model semakin sesuai. Kita kembali ke lembar kerja Smart PLS. Kita pilih model fit. Klik. Terlihat pada tabel nilai SRMR sebesar 0,1. Sehingga model disimpulkan tidak memenuhi kriteria model fit. Karena model yang fit nilai SRMR-nya lebih kecil dari 0,1. Ini tepat ya dengan nilai 0,1. Selanjutnya nilai DULS dan nilai DG. Nilai ini tidak terkait nilai apapun karena interval kepercayaan tidak dilakukan dengan prosedur bootstrap normal. Kemudian nilai Chi-square ini tidak dapat digunakan untuk mengukur kecocokan keseluruhan model karena nilai Chi-square sifatnya sensitif terhadap ukuran sampel. Kemudian nilai NFI sebesar 0,676. Artinya 67,6% nilai kefitannya, di mana nilai NFI yang baik mendekati nilai 1 atau lebih besar dari 0,9, sehingga secara kelayakan model data yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria model fit. Kemudian kita juga bisa melihat pada RMS theta. Ya, kita klik RMS theta. Di sini nilainya adalah 0,209. Di mana ketentuan model fit nilai RMS theta ini hendaknya lebih kecil dari 0,102. Maka nilai RMS theta 0,209 ini lebih besar dari 0,102, sehingga dapat disimpulkan model ini tidak memenuhi kriteria fit. Namun menurut Profesor Siswoyo Haryono ya menyebutkan untuk mengetahui model fit tidaknya pada hasil olah data Smart PLS dapat dilihat pada nilai loading factor dari setiap indikator. Model dianggap fit jika seluruh nilai loading faktornya setiap item lebih besar dari 0,7. Di mana pada data ini hasil uji validitas dan reliabilitasnya di awal sudah menunjukkan fit karena semua nilai loading factor sudah di atas 0,7 semua. Kita bisa ambil alternatif ya sesuai dengan rujukan dari referensi Profesor Siswoyo. Selanjutnya kita masuk ke asumsi inner model PLS. Kita kembali ke slide. Asumsi atau syarat pada analisis inner
model partial least square adalah tidak terdapat masalah multikoliniaritas, yaitu tepatnya interkorelasi yang kuat antar variabel laten. Multikoliniaritas merupakan fenomena di mana dua atau lebih variabel bebas atau konstruk eksogen memiliki korelasi yang tinggi sehingga menyebabkan kemampuan prediksi model tidak baik atau tidak efektif. Ketentuan uji multikoliniaritas di mana nilai VIF harus kurang dari 5. Kita pilih atau klik collinearity statistik VIF. Nah, di sini kita lihat pada data inner VIF value. Kita klik. Di sini terlihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 5. Kualitas pelayanan nilai VIF-nya 1,698, kualitas produk nilai VIF-nya 1,804, promosi 1,324. Semuanya di bawah 5 sehingga tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Kemudian kita lanjutkan ke evaluasi model. Evaluasi model dapat dilihat dari nilai R-square, di mana R-square ini juga merupakan uji goodness of fit model pada inner SAM PLS. Inner model ini digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Kemudian digunakan untuk mengukur kriteria kualitas model atau goodness of fit. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R-square atau konstruk laten endogen sebagai kekuatan prediksi. Nilai koefisien determinasi R-square ini antara 0 sampai dengan 1, di mana nilai R-square yang mendekati 1 maka model semakin baik atau layak. Kita pilih R-square ya, kita klik R-square. Di sini terdapat dua data, R-square dan R-square adjust. Dari model yang dibangun, nilai R-square sebesar 0,498. Maka dapat dijelaskan kualitas pelayanan, promosi, dan kualitas produk secara bersama-sama ini mempengaruhi perubahan keputusan pembelian sebesar 49,8%. Sehingga sisanya 1 kurangi 0,498 sama dengan 0,502. Artinya 50,2% perubahan variasi variabel keputusan pembelian atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian, atau dapat juga dalam menginterpretasi menggunakan nilai adjust R-square, di mana nilai adjust R-square adalah nilai R-square yang telah dikoreksi berdasarkan nilai standar error. Nilai adjust R-square memberikan gambaran yang lebih kuat dibandingkan dengan nilai R-square dalam menilai kemampuan sebuah konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen. Bisa dilihat bahwa adjust R-square 0,478 masuk ke kategori moderate. Selanjutnya kita bahas arah pengaruh yang dapat dilihat dari nilai Petz coefficient. Petz coefficient ini digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial dan menunjukkan arah hubungan variabel. Apakah hubungan antara variabel memiliki arah positif atau memiliki arah negatif. Petz coefficient memiliki rentang nilai antara -1 sampai dengan 1. Kita kembali ke Smart PLS. Kita bisa melihat pada Petz coefficient pada PLS algorithm ya. Kita klik di sini. Nah, di sini terlihat pada tabel nilai Petz coefficient dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,219, sehingga hipotesis memiliki arah positif
ya, karena tidak ada tanda negatif di sini. Kemudian nilai patch koefisien promosi terhadap keputusan pembelian bernilai 0,264. Ini juga nilainya positif, sehingga arahnya pun positif. Kemudian nilai patch koefisien dari kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ini bernilai 0,375, sehingga hipotesis juga memiliki arah positif. Selanjutnya, untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh parsial, kita dapat melakukan dengan menggunakan analisis bootstrapping. Kita menuju ke slide. Ketentuan uji pengaruh parsial, jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka variabel eksogen berpengaruh signifikan. Namun jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka variabel eksogen tidak berpengaruh secara signifikan, atau dalam perbandingan T hitung dengan 1,96. Jika nilai T hitung lebih besar dari 1,96, maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Namun jika nilai T hitungnya lebih kecil dari 1,96, maka H alternatif atau hipotesis alternatif ditolak dan H0 diterima. Kita masuk ke tab pelatihan PLS model diagram berganda, ya, yang gambar diagram. Kemudian untuk melakukan analisis keparsialan atau analisis bootstrapping, kita klik calculate, selanjutnya klik bootstrapping, klik start calculation. Kita interpretasikan dari tabel output bootstrapping pada tabel patch koefisien. Di sini terlihat bahwa pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian nilai original sampel bernilai positif 0,219 dengan nilai p-value-nya 0,049. Jika nilai p-value-nya ini kita bulatkan menjadi 0,05, tepat di angka pembanding 0,05. Alternatif penentuan kita bisa melihat dari nilai tes statistiknya. Nilai tes statistik 1,969 jika dibulatkan menjadi 1,97, di mana jika dibandingkan nilai tes statistik 1,969 atau 1,97 ini lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan H alternatif atau hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak, sehingga kualitas produk X3 ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nilai original sampel bernilai positif 0,375 dengan nilai p-value 0,001. Ini p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Jika menggunakan perbandingan T hitung sebesar 3,455 lebih besar dari 1,96, maka H alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap kenaikan satu satuan kualitas pelayanan dapat meningkatkan keputusan pembelian sebesar 37,5%. Kemudian pengaruh promosi
terhadap keputusan pembelian. Nilai original sampel bernilai positif 0,264 dengan nilai p-value 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka H alternatif diterima dan H0 ditolak. Jika menggunakan T hitung, maka T hitung 2,504 lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan hipotesis alternatif diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan promosi berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap kenaikan satu satuan promosi dapat meningkatkan keputusan pembelian sebesar 26,4%. Kalau kita buat persamaan regresi, untuk koefisien regresi kita ambil dari nilai original sampel. Saya klik Excel format. Sebelum ke bentuk Word, saya pindahkan dulu ke Excel. Di sini saya paste di Excel, kemudian saya kasih garis. Oke, saya copy, lalu saya pindahkan ke Word. Ya, ini. Kemudian kita buat persamaan regresinya. Di sini Y sama dengan 0,375 sebagai variabel kualitas pelayanan dikali X1 ditambah variabel promosi 0,264 kali X2 ditambah kualitas produk 0,219 dikali X3 ditambah error atau keputusan pembelian sama dengan, saya copy dulu sini, saya paste, kemudian variabel X1 saya ganti dengan kualitas pelayanan ditambah 0,264 dikali dengan promosi ditambah 0,219 dikali dengan kualitas produk ditambah nilai error. Nah, ini ya adalah persamaan regresi yang dihasilkan. Kemudian analisa selanjutnya adalah blind folding. Ini untuk melihat nilai prediktif relevan. Nilai prediktif relevan digunakan untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dilakukan dan untuk menilai kecocokan relevansi model secara struktural. Ketentuan uji prediktif relevan: jika nilai prediktif relevan atau Stone-Kaiser value Q-square lebih besar dari 0, maka nilai observasi sudah baik atau memiliki nilai prediktif relevansi model struktural yang baik. Namun jika nilai prediktif relevan Stone-Kaiser value Q-square lebih kecil dari 0, maka nilai observasi tidak baik atau memiliki prediktif relevansi model struktural yang kurang baik. Kita ke gambar diagram dari Smart PLS. Kita kalkulasi dengan blind folding. Caranya klik calculate, kemudian klik blind folding, klik start calculation. Kemudian di sini kita bisa lihat table construct cross validate redundancy ya. Di sini ini ada tabelnya, kita boleh klik untuk meyakinkan nilai Q square sebesar 0,310.
ini lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan nilai observasi yang didapatkan sudah baik. Selanjutnya kita juga bisa melihat dari nilai GOF-nya, yaitu goodness of fit pada PLS. Kita kembali ke slide. Goodness of fit ini untuk menguji kecocokan model secara keseluruhan, baik untuk outer model maupun inner model. Apakah ada kecocokan dengan nilai yang diobservasi dengan nilai yang diharapkan dalam model. Klasifikasinya, jika nilai GOF-nya 0,00 sampai dengan 0,24, maka masuk kategori kecil. Namun jika nilai GOF-nya 0,25 sampai 0,37, maka masuk ke kategori sedang. Dan nilai GOF 0,38 sampai dengan 1 ini masuk ke kategori tinggi. Nah, cara menghitungnya, nilai GOF sama dengan akar dari rata-rata AVE dikali dengan rata-rata R square. Baik, kita hitung ya. Kita menuju ke output Smart PLS, di mana nilai AVE ini kita bisa lihat pada PLS algorithm pada construct reliability and validity. Kita masuk ke PLS algorithm, kemudian kita klik construct reliability dan validity. Di sini ya terdapat nilai AVE. Kita bisa copy ya ke format Excel. Di sini kita taruh saja. Nah, rata-rata nilai AVE maka bisa kita jumlah di sini 2609. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya 2,609 dibagi dengan 1, 2, 3, 4 ya, dibagi 4 sama dengan 0,65225. Ini adalah nilai rata-rata dari AVE ya, rata-rata dari AVE. Selanjutnya kita cari nilai rata-rata R square. Kita bisa melihat nilai R square di PLS algorithm. Nilai R square nya adalah 0,498. 0,498. Maka rumus dari GOF adalah akar dari 0,65225 dikali dengan 0,498. Ini kita kalikan. Sama dengan 0,3482. Akar 0,325. Saya bulatkan ya menjadi 5. 0,325. 0,325 saya klik sama dengan 0,57. Nilai dari GOF 0,57. Maka kategori nilai GOF 0,57 ini masuk ke kategori tinggi, yaitu di antara 0,38 sampai dengan 1. Nah, dari hasil evaluasi model fit sebelumnya, baik dari nilai NFI, kemudian nilai SRMR dan nilai RMS theta, serta dari nilai uji kelayakan model R square, kemudian nilai loading factor yang sudah memenuhi kriteria, kemudian nilai GOF, maka kita bisa mempertimbangkan nilai model telah fit dilihat dari nilai R square, loading factor, nilai Q square, dan nilai goodness of fit. Demikian tutorial pengolahan data model regresi berganda dengan pendekatan SAM PLS menggunakan program software Smart PLS 3.0. Jika sekiranya tutorial ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain.
dan silakan di subscribe channel ini supaya teman-teman bisa update setiap informasi yang ada pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.